Berita pertama, Timnas Indonesia full senyum, kiper Filipina bocorkan sendiri kelemahan timnya di Piala AMEX 2024. Berita kedua, dukungan dan harapan Kurnia Mega buat Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Kita lebih tunjukkan kualitas Ya mungkin di sana kayak karir sih Bang. lebih ke karir. Cuma karir berarti. Kita mau nanya prestasi. Wis. Di atas dong. Betul. Di atas dong. Prestasi di usia muda. Di usia muda. Iya, karena Berita ketiga, kabar buruk dari Justin Hubner, harus menutup 4 pekan gara-gara alami cedera otak. Kiper Timnas Filipina, Patrick Deto, membocorkan kelemahan timnya sendiri jelang bersua dengan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia mengakui, The Askals lemah dalam antisipasi bola mati. Timnas Filipina akan datang ke Indonesia setelah hasil imbang melawan Vietnam, 1-1, di Rizal Memorial Stadium, Manila, Rabu 18 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mereka kebobolan di menit-menit kritis. Padahal, Timnas Filipina sempat unggul lewat Jarve Gayoso, 68. Namun, mereka harus kehilangan 3 poin setelah tandukan Doan Ngoktan, 97, merobek jala gawang Deto. Selanjutnya, Timnas Filipina akan menjalani laga hidup mati melawan Indonesia di laga terakhir fase grup turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan krusial itu, Deto malah mengungkap kelemahan timnya. Ia mengatakan, tim berkostum biru tersebut lemah dalam situasi bola mati. Yang jelas, ketika unggul 1-0 dari Vietnam, kami hanya perlu mempertahankan posisi. Saya rasa kami bertahan dengan sangat baik, tim hanya dikalahkan melalui situasi set piece, kata Deto dikutip dari Bongda 24H, Jumat, 20 Desember 2024. Itulah kelemahan tim Filipina dalam 3 pertandingan terakhir. Kami kebobolan dari 3 bola mati, sambung kiper berusia 34 tahun itu. Deto mengatakan, kelemahan ini menjadi evaluasi besar. Penjaga gawang kaya Ilaulo itu mengatakan Filipina akan meminimalisir kelemahan ini saat bersua Indonesia. Sebagai penjaga gawang, saya menerima tanggung jawab. Saya harus melakukan yang lebih baik dari itu, tegasnya. Adapun, pertandingan Timnas Filipina versus Indonesia diprediksi berjalan sengit. Musabab, kedua tim masih mempunyai kans untuk lolos semifinal Piala AFF 2024. Indonesia nangkring di posisi 2 dengan nilai 4, sementara anak asuh Albert Capelas ada di tangga keempat dengan selisih hanya 1 angka. 3 poin akan membawa sang pemenang lolos ke semifinal. Berita kedua, dukungan dan harapan Kurnia Mega buat Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Mantan kiper Arema FC Kurnia Mega berharap Timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina dan lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina di laga penentuan grup B ASEAN Cup 2024. Laga penentuan ini bakal berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jelang laga ini, Kurnia Mega yang juga mantan kiper Timnas Indonesia mengungkapkan harapannya buat skuad Garuda. Ia berbicara soal harapan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Tim Merah Putih saat ini tengah berlaga di ajang 2 tahunan. Skuad Garuda saat ini menempati posisi kedua klasemen grup B ASEAN Cup 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong mengemas 4 poin dari 3 laga yang dilakoninya. Namun, posisi ini belum aman, karena Myanmar yang menempati posisi ketiga pun mengemas poin yang sama. Untuk itu, posisi Timnas Indonesia belum begitu aman karena bisa digusur oleh Myanmar. Bahkan peluang lolos ke semifinal Timnas Indonesia pun bisa hilang apabila mereka menelan kekalahan dari Filipina. Tentu dengan syarat, Myanmar juga harus bisa mengalahkan Vietnam dalam laga terakhir. Vietnam bakal menghadapi Myanmar dalam waktu yang sama di Viet Tri Stadium, Phou Tho. Kurnia Mega pun mengaku bahwa ia masih mengikuti perjuangan Timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Untuk itu, ia pun mendukung tim Merah Putih. Mantan pemain Arema FC itu pun berharap Muhammad Ferrari dan kawan-kawan bisa meraih hasil maksimal di laga penentu nantinya. Piala AFF ini kan yang diturunin untuk pemain Piala Asia dan usia U22 ya.
ujar Kurnia Mega kepada awak media termasuk bolasport.com di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2024. Semoga yang ini kan akan melawan Filipina di hari Sabtu dan ini kan partai penentuan kan untuk lolos ke semifinal. Apalagi ini kita main di kandang sendiri, ucapnya. Semoga bisa dapat dukungan penuh dari supporter, dan main di kandang sendiri ini bisa membangkitkan semangat pemain timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya, tuturnya. Para pemain timnas Indonesia diharapkan bisa lolos ke babak semifinal. Walaupun dihuni pemain muda, tim asuhan Shin Tae-yong diharapkan bisa membuktikan diri dan bangkit di ajang 2 tahunan ini. Pasalnya, timnas Indonesia sebelumnya menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam dalam laga ketiga grup B, pada Minggu, 15 Desember 2024. Untuk itu, dalam babak penentuan ini, skuad Garuda diharapkan bisa lolos ke babak 4 besar nantinya. Berita ketiga kabar buruk dari Justin Hubner, harus menepi 4 pekan gara-gara alami gegar otak. Kabar buruk datang dari bek timnas Indonesia, Justin Hubner. Pemain berusia 21 tahun itu harus menepi selama 4 pekan karena alami cedera kepala sampai gegar otak. Diketahui, Justin Hubner akhirnya kembali mendapatkan kesempatan Wolverhampton Wanderers U21 pada akhir pekan lalu saat menggasak Aston Villa U21 dengan skor 4-0. Tepatnya pada Sabtu 14 Desember di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Saat itu, Hubner bermain sebagai starter dan nyaris tampil 90 menit penuh sebagai bek kiri. Hanya saja, dia tak bisa main sampai akhir karena sempat mengalami benturan keras hingga dapat perawatan cukup lama. Hubner kemudian ditandu ke ruang ganti. Setelah itu, tak ada kabar sama sekali soal kondisinya. Sampai akhirnya, Hubner mengungkapkan bahwa dirinya mengalami gegar otak dan harus absen selama 4 pekan. Untuk semua yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama 4 minggu. Saya mengalami gegar otak dan perlu banyak istirahat. Saya akan kembali, kata Justin Hubner melalui unggahan Instastory eksklusif pribadinya. Dikutip Kamis, 19 Desember 2024, cedera parah ini jelas jadi kabar buruk bukan hanya untuk Hubner, tapi juga untuk timnas Indonesia. Dengan begitu, bek berusia 21 tahun ini dipastikan tak bisa memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat. Untuk diketahui, sebelumnya nama Hubner dikaitkan bakal bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI sendiri juga diketahui terus berkomunikasi dengan klubnya agar ingin melepas sang pemain jika skuad Garuda lolos ke semifinal. Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk menatap laga pamungkas kontra Filipina pada matchday terakhir grup B Piala AFF 2024. Laga tersebut akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Desember 2024. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan di laga tersebut jika ingin merebut tiket lolos ke semifinal. Sebab, skuad Garuda saat ini ada di posisi kedua klasemen grup B dengan 4 angka. Perolehan nilai Garuda sama seperti Myanmar yang ada di posisi 3. Sementara dengan Vietnam di posisi pertama, timnas Indonesia terpaut 3 poin. Supporter Malaysia maling dan bunuh orang untuk nonton pertandingan Asian Cup 2024 di Kamboja. Seorang supporter Malaysia nekat untuk mencuri barang atau maling dan sekaligus membunuh orang untuk menyaksikan pertandingan melawan Kamboja di Asian Cup 2024. Kini, supporter tersebut sudah ditangkap pihak kepolisian Malaysia. Sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan laporan adanya orang hilang atas nama Nurul Asikinlan, wanita berusia 26 tahun itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di selokan Tabuan Jaya, Kuching, Malaysia, Minggu, 15 Desember 2024. Kepala Polisi Sarawak, Datuk Manca Atta, memastikan bahwa jenazah yang sudah ditemukan membusuk itu adalah Nurul Asikinlan. Itu setelah adanya tes DNA yang dilakukan pihak kepolisian. Perlu diketahui, Nurul Asikinlan dilaporkan hilang pada 5 Desember 2024 setelah pacaran dengan pria yang baru dikenalnya. Setelah 10 hari kemudian, jasad perempuan itu sudah membusuk dan ditemukan di selokan dekat tempat pembuangan sampah Tabuan Jaya. Pria yang tidak disebutkan namanya itu ditangkap pihak kepolisian pada Sabtu, 14 Desember 2024. Ia dibawa polisi untuk menuju lokasi dan menunjukkan di mana jenazah dibuang. Manca mengatakan, tersangka berusia 20 tahun itu mengaku membunuh perempuan tersebut. Alasan utamanya, tersangka membutuhkan uang untuk mendukung Malaysia melawan Kamboja pada laga pertama grup A Asian Cup 2024 di Stadion Olimpik, Phnom Penh, Minggu, 8 Desember 2024. Dalam laga itu, Malaysia bermain imbang 2-2 melawan Kamboja. Saat diinterogasi, tersangka mengaku melakukan perbuatannya membunuh orang dan mengambil perhiasan korban. Perhiasan itu langsung digadaikan karena butuh uang untuk biaya menonton pertandingan sepak bola di Kamboja,
Kata Manca dilansir bolasport.com dari berita harian Malaysia. Sementara itu, jenazah Nurul Asikin Lan sudah dimakamkan di Taman Makam Islam, Samariang, Kuching, Kamis, 19 Desember 2024. Jenazah Nurul Asikin Lan dimakamkan pada pukul 13.10 waktu Malaysia. Ada sekitar 500 orang menghadiri pemakaman tersebut untuk memberikan penghormatan terakhir. Kisah sedih Kevin Dix, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang ternyata pernah kerja jadi tukang cuci piring di Belanda. Kisah sedih Kevin Dix, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang ternyata pernah kerja jadi tukang cuci piring di Belanda, akan dibahas. Hal ini mengungkap perjuangan kerasnya. Kevin Dix tengah berada di persimpangan karirnya. Di saat dirinya masih ingin terus bertahan dan bermain bersama FC Copenhagen, ia justru dikabarkan tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak, sebab klub merasa Dix harus memiliki pengalaman baru di luar Liga Denmark. Oleh karena itu, tim yang dibelanya sejak 2021 itu berusaha mendorong sang pemain mencari pelabuhan baru, namun Dix tidak ingin hengkang. Ia dan keluarga sangat menyukai tim dan suasana kota Copenhagen. Selain itu, ia juga merasa jika timnya saat ini adalah tim yang menjadi puncak karirnya. Sebab, di tim inilah Kevin merasa meraih banyak kesuksesan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena sejak kecil, pemain berposisi bek kanan ini tidak membayangkan menjadi pemain sepak bola dan hanya bekerja sebagai tukang cuci piring dan bersih-bersih di sebuah restoran. Waktu berusia 15 tahun, saya tidak menyangka bisa bermain di tim senior. Karena waktu itu saya hanya tukang bersih-bersih di restoran. Saya bekerja 4 hari per bulan, setiap minggu untuk bersihkan piring-piring di restoran, kata Dix dalam wawancara di YouTube Yusa Nugraha. Namun dengan kerja keras, pemain berdarah Maluku itu berhasil menembus tim utama Vitesse. Adalah Peter Bos, pelatih yang memberikan kepercayaan pertama kali pada pemain timnas Indonesia itu untuk bergabung ke tim utama Vitesse. Kevin menjalani debut pertamanya di laga menghadapi PEC Zwolle. Sejak saat itu, karirnya perlahan mulai meningkat dan mulai dilirik klub-klub besar hingga akhirnya sempat mencicipi menjadi bagian dari Feyenoord dan Fiorentina di Serie A. Hingga pada 2021, Kevin bergabung dengan FC Copenhagen untuk pertama kalinya. Di klub ini, ia sukses menjadi pemain andalan yang terus dimainkan sebagai starter. Belum lagi, di klub ini ia juga merasakan menjadi juara Liga Denmark sebanyak 2 kali dan menjadi juara Piala FA Denmark. Tercatat, Dix telah memainkan 157 pertandingan bersama FC Copenhagen dengan torehan 20 gol dan 19 assist. Itulah kisah sedih Kevin Dix, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang ternyata pernah kerja jadi tukang cuci piring di Belanda. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. FC Dallas ikut bereaksi usai kiper timnas Indonesia, Martin Paes, menang MLS Save of the Year 2024. Klub Martin Paes itu ikut girang dan merasa bangga. Ya, Martin Paes mengklaim penghargaan itu setelah melakukan penyelamatan ganda dalam pertandingan kontra Los Angeles Galaxy. Aksi luar biasa Martin tercipta di Dignity Health Sports Park, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 30 Mei 2024. Meski FC Dallas akhirnya menelan kekalahan, Martin tampil impresif dalam pertandingan itu. Laga diketahui berakhir dengan skor 1-3. Major League Soccer hari ini mengumumkan bahwa penjaga gawang Martin Paes telah mengklaim penghargaan MLS Save of the Year 2024 atas penyelamatan gandanya dalam tendangan penalti selama pertandingan melawan La Galaxy, ditulis FC Dallas dikutip dari situs resminya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ini merupakan gelar penyelamatan terbaik tahunan yang didapat oleh kiper FC Dallas sejak kategori penghargaan dibuat pada 2009. Selain itu, Martin juga berhasil mencatatkan statistik apik sepanjang 2024. Melansir laman resmi FC Dallas, Martin berhasil membukukan 118 penyelamatan pada 2024. Tak ayal, Toros Hotspur julukan FC Dallas ikut bangga dengan pencapaian kiper timnas Indonesia itu pada musim ini. Pada 2024, Paes telah mencatatkan 118 penyelamatan di MLS, jumlah penyelamatan tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas dan telah mencatatkan 5 clean sheet, ditulis FC Dallas. Paes mencatatkan 6 pertandingan berturut-turut dengan 5 penyelamatan atau lebih dari 15 Mei hingga 18 Juni 2024, dan melakukan 9 penyelamatan tertinggi dalam karirnya melawan LAV pada 1 Juni. Ditambah tulisan tersebut, catatan apik ini tentu diharapkan berlanjut saat Martin Paes kembali ke timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu kemungkinan besar akan dipanggil ke timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2024. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Sebanyak 3 negara Asia yang bisa mengejutkan lolos Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone.
Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah memasuki babak ketiga. Dari babak ketiga, akan diambil 6 negara yang lolos Piala Dunia 2026. Sebanyak 6 negara ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di grup A, B dan C. Kemudian tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 grup A, B dan C akan melanjutkan perjuangan di babak keempat. Nantinya di babak keempat, ada 6 negara yang berebut 2 tiket lolos otomatis Piala Dunia 2026. Dari 18 negara yang eksis di babak ketiga, tercatat ada 3 negara yang sebelumnya tidak diperhitungkan tapi berpeluang lolos Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Sepak bola level junior Uzbekistan masuk kategori mumpuni. Mereka sempat menjadi kampiun Piala Asia U23 2018 dan Piala Asia U20 2023. Namun, bicara tim senior, wakil Asia Tengah ini baru menggeliat beberapa tahun terakhir. Terbukti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Uzbekistan tak terkalahkan dari 10 laga yang dijalani, 6 laga di babak kedua dan 4 pertandingan di babak ketiga. Padahal dari 10 laga itu, Uzbekistan 3 kali bertemu raksasa Asia, Iran. Sekarang, Uzbekistan duduk di posisi 2 klasemen grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 angka. Unggul 6 poin dari Uni Emirat Arab di tempat ketiga, setelah di luar dugaan menembus final Piala Asia 2023, kepercayaan diri timnas Yordania meningkat. Sekarang untuk sementara Yordania duduk di posisi 2 grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 angka, cuma berbeda 3 poin dari Korea Selatan di puncak klasemen. Jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga akhir kualifikasi, Yordania untuk pertama kalinya akan tampil di Piala Dunia. Agak sulit melihat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga, sekalipun saat ini mereka hanya terpaut 2 angka dari Australia di posisi 2 grup C. Atau batas akhir tim yang lolos otomatis Piala Dunia 2026. Secara realistis, timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 via babak keempat yang bergulir Oktober 2025. Pada Oktober 2025, skuad timnas Indonesia bakal lebih mentereng seiring masuknya Kevin Dix atau nama-nama baru seperti Jairo Riedewald dan Ula Romeni. Untuk lolos ke babak keempat, timnas Indonesia mesti finish 4 besar di klasemen akhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk sekadar finish 4 besar, peluang timnas Indonesia merealisasikannya sangat besar.